Masih ingat ya Bu wajahnya ya? Sama kayak di fotonya tadi ya? Insya Allah 2 tahun lagi sama umur Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM, sahabat saya, politikus, pedagang, peternak. Jadi lengkap, kalau dia jadi Ketua PDM lengkap Bapak Ibu sekalian. Kemudian Ibu Ketua PDA. Saya tadi ditanya sama Pak Ali, Ibu pengurus PDA? Enggak, saya ikut aja, ikut meramaikan, enggak ada lo, enggak rame katanya. Kalau ada kegiatan PDA ikut, tetapi saya pengurus di tenaga ahli atau tenaga pakar di LPH KHT, PP Muhammadiyah dan LPH KHT Jawa Timur, berbarengan sama Pak Dayat. Bapak Ibu sekalian, tadi saya udah lihat videonya. Sangat appreciate Pak Malik nggak cerita, kalau ceritanya baru tadi pagi saya mau berangkat. Jadi PPT yang saya sampaikan nanti mungkin agak-agak sedikit tidak teoritis, karena itu yang saya lakukan selama ini dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, membina petani dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua. Saya sudah foto di Merauke 0 km sama Pak Agus. Bapak Agus ini adalah manajer saya Bapak Ibu, jadi kemana-mana saya bawa, karena tinggal sendirian. Jadi kalau saya pergi berjam-jam, beliaunya di rumah, nanti betek sendiri, jadi mendingan itu. Sekaligus sebagai pendamping, supaya nggak diculik. Nah, kalau berangkat sendiri nanti diculik. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil judul Peran Petani Milenial Muhammadiyah, karena tadi saya lihat milenial itu tidak harus muda. Milenial itu orang tua tapi masih punya semangat muda juga milenial. Nah, saya tadi melihat sekilas dari videonya itu Bapak Ibu sudah melakukan satu kegiatan pertanian organik walaupun belum full organik. Nah, tetapi nanti ada rahasianya bagaimana kita menjadikan itu full organik. Oke. Nanti dilewati aja Mas, ini Mas, nanti saya langsung aja. Nah, bentar. Pak Malik meminta kepada saya gimana supaya bisa berhasil, tadi bukan Situbondo Pak Bondowoso. Jadi saya punya klaster pertama kali itu di Malang Selatan. Nah itu bahasanya juga pakai bahasa Madura. Mungkin takdir Allah itu ya. Kemudian saya mendampingi ke daerah timur Bapak Ibu sekalian, dari Lumajang sampai Banyuwangi. Nah kebetulan saya mendampingi 5 kabupaten di wilayah timur itu, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, sama Banyuwangi. Klaster-klaster yang kita bina, alhamdulillah mereka sudah jadi industri. Kalau saya masuk ke gudang, saya bilang sama petani jangan bilang gudang. Kalau gudang itu orang bayangannya tumpuk-tumpuk barang bekas, gudang. Pabrik. Apa sih pabrik? Bapak Ibu udah mengolah sesuatu, menghasilkan sesuatu dari barang mentah, itu udah pabrik. Jadi buat aja dapur, walaupun dapur kita cuma goreng rengginangnya Bapak Ibu masukkan plastik, itu sudah pabrik, bukan dapur lagi, karena Ibu udah jualan menghasilkan sesuatu, itu pabrik. Jadi petani-petani saya sudah bilang kita ke pabrik, bukan ke gudang. Kalau ke gudang itu bayangannya gudang barang bekas ya Bu ya sekalian. Nah terus kemudian keberhasilannya, Pak Malik tanya gimana bisa berhasil? Keberhasilannya cuma satu, berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi. Dari dulu sampai dengan hilir dikelola oleh satu jaringan. Intinya ada 5. 1 ada lembaganya, 2 ada jaringannya, ada sumber bahan bakunya, ada pasarnya, ada teknologinya. Kalau 5 kita itu udah punya, insya Allah yang tadi video ditayangkan, mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang bisa menjadi satu industri yang sukses di Jombang. Kita ambil contoh video tadi aja, karena itu adalah karya nyata ya dari Muhammadiyah Jombang. Oh iya Bapak Ibu sekalian, saya sampai lupa. Jadi saya cerita sama Ibu Ketua PDA. Saya itu di Jombang itu sejak tahun sampai lagi tahun 2014 Ibu mendampingi Mbak Bareng. Sekarang di Bareng itu ada industri, saya nyebutnya industri karena udah ada RMU di situ. Industri beras organik. Sudah ada UPO-nya, sudah ada RMU-nya, sudah ada petani organiknya. Itu dari 2014. Kemudian saya berpindah ke Gondang Manis.
Gondang manis itu sebelah mana ya? Perak ya Pak ya. Itu menghasilkan jambu darsono. Ini jambu yang merah-merah itu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke negeri Paman Sam sana untuk melihat daun berguguran. Di Gondang Manis itu kalau sudah musim berbunganya jambu itu akan rontok bunganya kayak karpet merah. Terus saya minta saya foto kemudian di-sharekan atau diviralkan bahwa di situ tuh ada musim gugur, musimnya bunga darsono. Dan itu sekarang jadi desa wisata yang meresmikan dulu Ibu Bupati. Kemudian saya meninggalkan Jombang bukan karena kenapa, karena COVID, tidak. Kita tidak bisa mendampingi lagi, tapi saya masih ada di grup petani organik Jombang. Kita bikin merek waktu itu Ringin Contong. Ringin Contong tahu ya Bapak Ibu ya? Lambangnya Jombang kan Ringin Contong. Tapi saya sendiri nggak tahu di mana Ringin Contong itu. Kita udah bikin label Ringin Contong untuk beras organiknya Jombang. Waktu itu, jadi karyanya UMM itu sudah ada di sini beberapa tahun yang lalu. Nah kita melihat di tayangan video lembaganya kita sudah punya namanya Jatang. Jaringannya jelas sudah punya seluruh Jombang. Bahkan mungkin tidak seluruh Jombang. Tadi Pak Dayat menawarkan jagung, menawarkan beras ya. Dulu saya udah mau punya program sama Pak Malik itu bikin jagung di Jombang. Karena Jombang itu ada 2 lumbung pangan di Jombang, jagung dan beras. Itu terbesar di Jawa Timur kalau jagung. Jadi saya mau nawarkan ke Pak Dayat, ternyata Pak Dayat udah nawarkan lagi ke BISI ya. Jadi kita bisa masuk ke BISI. Suatu saat kita akan coba Jatam itu tidak hanya ke padi, coba kita Jatam juga ke jagung gitu ya. Jadi dua-dua bisa kita ambil. Nanti ada divisi jagung, ada divisi padi. Soal gampang kalau Muhammadiyah mah ya. Muhammadiyah kan bisa multi talenta dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Pak Malik aja itu jadi pengusaha, jadi dosen, jadi apa bisa. Ya, itu cirinya Muhammadiyah. Jadi nggak fokus pada satu permasalahan. Lembaganya ada, jaringannya ada, inovasinya ada nggak Bapak Ibu? Ada jelas. Tadi saya lihat Bapak Ibu sudah menghasilkan pupuk organik cair ya, oke? Yang dibikin dari tetes dan segala macam itu. Kemudian ada jamu tanamannya, itu untuk pestisida nabati kalau disebut ya. Kemudian ada molnya, mikroorganisme lokal. Jadi sudah ada inovasinya. Tinggal bagaimana inovasi itu kita implementasikan sehingga tadi sudah disebutkan mengefisiensikan biaya. Kalau saya itu sudah bisa menghemat biaya pupuk sampai dengan 70%. Nah, kalau sudah sampai 70% berarti selamat kita di Muhammadiyah semua. Kenapa? Karena Menteri Pertanian sudah mencanangkan bahwa subsidi akan dicabut 70%, jadi petani hanya menerima 30% saja. Kalau kita pakai organik, maka 30% yang dikasih oleh subsidi pemerintah enggak masalah buat Muhammadiyah, buat Jatam. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada lagi tadi jaringan lembaga inovasi, terus kemudian bahan baku. Berani nggak Jatam full organik? Kalau Bu Indah mau berani, dibilang orang gila kalau di timur sana itu. Saya baru datang ke Bondowoso, idenya gila. Nggak mungkin kita melaksanakan full organik untuk menghasilkan padi di atas rata-rata 5 tahun mereka. Nyatanya sekarang bisa. Bahan bakunya mana? Tadi kandang klosos ada berapa Bu? Yang punyanya Jombang berapa ribu Malik? 30.000. Kotoran ayamnya ada berapa? Ton. Belum kandangnya pada ya tadi yang ada nilai 200 miliar itu. Saya nggak bicara ayamnya, karena kalau bagi orang organik ayamnya biar orang peternakan aja, biar Pak Malik. Saya ngitung limbahnya, limbah kotoran ayamnya. Sumber N tertinggi untuk pupuk adalah pupuk dari kotoran ayam. Tetapi kotoran ayam harus difermentasi, karena kalau tidak difermentasi maka residu antibiotik dan lain sebagainya itu akan masuk ke tanaman kita, dimakan oleh kita. Dia harus difermentasi. Sapi di sini ada Bapak? Sapi potong, kambing, domba banyak di Jombang ya. Itu adalah bahan baku pupuk pengganti pupuk NPK-nya. Jadi sebetulnya nggak usah ragu, nggak usah bingung kalau 30% aja subsidi. Karena kita punya bahan baku. Ini dari tadi nyamuk udah deketin saya karena cantik. Nggak mungkin saya ganteng kan Ibu ya?
Ya terus kemudian sampai lupa. Jadi bahan bakunya itu banyak melimpah di kita itu. Pasarnya jelas. Kalau Pak Dayat udah berani ke Jombang, berarti beliau harus kita jadikan pasar terakhir dari produknya Jombang. Jagung, padi, ya. Terus kemudian apa tadi, ayam jelas. Kalau ayam kan memang bidangnya Pak Dayat. Ya, jadi jagung, padi bisa kita. Lajismu itu merupakan salah satu lembaga yang bisa memasarkan produknya kita. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi ada 5. Nah Jombang sudah punya semua. Kalau saya tantang Jatam untuk full organik, berani nggak? Pertanyaan saya. Berani ya? Berani. Kalau berani saya mendampingi, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Muhammadiyah kan harus berhikmat toh, ada lembaga full organik. Nah sekarang saya mau tanya nih, Bapak Ibu kan udah jihad ekonomi itu. Sebelum jihad ekonomi, jihad bumi dulu. Sudah jihad bumi apa belum? Yang petani di sini bisa? Banyak yang petani? Bapak Ibu banyak ya? Bapak setiap panen mengembalikan berapa persen dalam padinya ke lahan? Enggak ada ya, dibawa semua untuk makanan ternak. Padahal kita suruh berinfak 2,5% dari penghasilan kita. Tapi kita lupa bahwa kita juga harus berinfak pada bumi, ya, bahwa jerami yang kita ambil itu harus kembalikan 2,5%-nya. Supaya apa? Bumi kita subur. Jerami padi ada apanya sih? Jerami padi ada fosfat dan kaliumnya. Kita suka bingung cari NPK kemana-mana, nggak ada, harganya tinggi, terus kemudian sulit dicari, padahal di belakang rumah kita atau di depan rumah kita atau di sawah kita itu ada NPK. Ibu kalau cuci beras kayaknya di kemana-mana. Ibu kalau bikin santan air kelapanya di mana-mana. Diminum kadang ya, tapi banyak dibuang kalau di tukang parukan kelapa. Air cucian beras ibu disebut air rino, itu adalah sumber fosfor. Air kelapanya ibu itu yang dibuang itu adalah sumber K. Kalau anak kecil pipis kan anak kecil suka pipis di tanaman di halaman ya sekalian. Itu sumber E. Jadi urinnya sapi, kambing, domba itu sumber E. Jadi kita nggak perlu cari sumber bahan baku kemana-mana, nyari NPK kemana-mana yang harganya makin lama makin tinggi, ya. Cukup di belakang rumah kita aja itu udah ada sumber NPK-nya. Ada urin, ada kotoran sapi itu sumber N. Ada air eri itu sumber fosfat. Ada air kelapa itu sumber K. Jadi kalau misalnya Jatam bisa membuat jaringan untuk mengumpulkan limbah rumah tangga, maka tidak akan kekurangan pasokan sumber bahan baku. Ibu-ibu diajak serta. Tadi jamunya ternak juga yang punya empon-empon tuh ibu-ibu. Jamu ternak dari empon-empon ya Bapak, tadi yang Jatam itu ya. Ada tadi namanya jamu kok ternak sih? Jamu tanaman apa ya? Jamu sehat tanaman, JST ya. Dari empon-empon ya kan? Empon-empon punyanya ibu-ibu. Jadi sebetulnya bukan isi empon-emponnya, kulitnya saja sudah bisa jadi pestisida nabati. Kenapa kok empon-empon itu bisa? Ini saya bicara nggak pakai slide ya. Slide-nya nanti dikasih aja ke Jatam. Kalau ngikutin slide nggak selesai 20 menit, tadi pada aja 2-3 kali diingatkan. Jadi empon-empon itu isinya adalah antibiotik alami yang bisa menghambat pertumbuhan hama penyakit tanaman. Kalau hama penyakit tanaman sudah disembuhkan, maka tanaman akan subur. Apalagi kalau ditambah pupuk NPK-nya tadi dari limbahnya rumah tangga ya, air eri, air kelapa. Kalau N-nya kalau nggak mau pakai urin pakai apa? SBY jadi presiden karena dia dulu senang makan sayur apa namanya? Rebung. Rebung itu adalah salah satu sumber N yang bisa menjadi ZPT, zat pertumbuhan tanaman. Nah, jadi bisa dicampur. Tadi saya lihat udah bikin molnya seperti itu, ya. Kemudian kalau mau ditambah lagi, ketika Bapak Ibu memfermentasi, tadi Jatam memfermentasi dapatkan pupuk organik cair, maka ada mol itu mikroorganisme lokal yang tumbuh di situ. Nah, mikroorganisme lokal itulah yang menghemat penggunaan pupuk sampai dengan 70%.
Makanya dari satu kuintal bisa menjadi 30 kg aja menggunakan pupuknya. Ya kan tadi? Nah, itu menghemat 70%. Apalagi kalau tanahnya ditambah jerami padi, ditambahin pupuk organik. Pupuk organik dari kandangnya Bapak Ibu sekalian, yaitu pupuk organik dari sapi, kemudian kambing, domba, ayam. Nanti komposisinya bisa kita atur. Mau masa vegetatif ditinggikan N-nya, mau masa generatif ditinggikan fosfat kaliumnya. Nah itu soal mudah. Teknik-teknik seperti itu saya pikir Jatan juga. Nah itu Bapak Ibu sekalian kuncinya 5 ya. Ada jejaring kemitraan, ada bahan baku, ada pasarnya, ada inovasinya, ada lembaganya. Coba Mas ditayangkan foto-fotonya. Saya mau bikin greges. Kalau udah greges berarti virusnya udah inkubasi, berarti nanti sampai rumah. Ayo nanti larinya udah dibuang, dikasihkan jatah maja, air kelapanya gak usah dibuang, kasihkan jatah maja. Ini contoh kita di Bondowoso Bapak Ibu sekalian, di keluruk rame-rame atau di kerjain rame-rame, nggak sendirian. Jadi jejaring kolaborasi kerjasama itu penting di dalam mengembangkan satu klaster atau satu kawasan untuk padi organik ya, kalau kita padi organik. Ini yang kerjakan itu ada 7 pihak waktu itu. Dana yang masuk itu cukup besar di situ karena ada bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Jombang komit nggak untuk bantuan seperti sangat komit karena saya dampingi Jombang itu 5 tahun. Dinas pertaniannya it's okay, bagus sekali. Saya masih punya sahabat di dinas pertanian itu banyak sekali. Kalau misalnya nanti memang Jatam mau dikembangkan, kan Jatam kan masuk dalam kelompok tani di Jombang. Jadi sangat mungkin untuk itu dibikin program. Kalau enggak kasih matching fund. Padahal kan udah dapat matching fund. Nanti biar Jatam juga dapat matching fund. Jatam ini bentuknya yayasan koperasi apa? Koperasi. Nah kalau koperasi itu gampang Pak. Matching fund bisa, nanti CSR-nya Bank Indonesia bisa, CSR-nya Bank Jatim bisa. Tinggal kita kolaborasi aja nanti dengan berbagai macam lembaga. Lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, dampak dari klaster Bondowoso tadinya 0, tidak ada punya apa-apa. Sekarang omsetnya 1 bulan 2 miliar. Pasarnya hampir seluruh Indonesia. Di Indonesia Timur terutama. Dia dikirim ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, sudah dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Itu kenapa? Karena jejaring itu. Tadinya nggak punya jaringan, ya jaringan nggak punya. Kemudian kita kenalkan bentuk jaringannya, kemudian pasar online dan seterusnya. Akhirnya orang tahu bahwa kalau Bapak Ibu klik di internet Botanik Bondowoso Pertanian Organik itu merek beras organik dari Bondowoso. Lanjut Mas. Nah ini kita ada 2 klaster, sebetulnya ada 4, cuman yang tumbuh bagus itu 2 klaster. Tumbuh bagus kenapa? Championnya itu orangnya. Yang melesat jauh itu adalah ketika di situ ada anak muda. Bapak-bapaknya yang sepuh-sepuh biar dia budidaya aja menghasilkan beras yang berkualitas dan bagus. Anak mudanya yang mencari pasar dan mencari jaringan. Jadi kuncinya di championnya. Ya, jadi anak-anak muda yang memang menjadi motornya untuk kelas tersebut. Ini nomor ular. Kemudian dia sudah ada lengkap dari mulai dia dapat bantuan dari mulai traktor sampai dengan RMU yang nilainya sampai dengan 2,9 miliar dia udah punya bantuan dari berbagai macam, dari kementerian dan segala macam. Karena gini, kalau kementerian lihat belum ada apa-apa dia nggak tertarik, nggak seksi katanya. Tapi ketika di situ sudah ada kegiatan, sudah ada lahannya, sawahnya, kemudian ada pengolahan tadi seperti mall, Fesnap dan seterusnya, maka bantuan itu akan mengalir insya Allah. Lanjut. Ini dampaknya tadi yang saya katakan, dia sudah ke beberapa wilayah untuk pemasaran. Lanjut. Nah ini contohnya budidaya ya, pertanian organik. Ini full organik. Saat ini mereka menghasilkan 8 ton per hektar untuk beras organik. Berasnya ada yang aromatik itu yang wangi, pandan wangi. Kemudian ada mentik wangi, ada yang tidak aromatik, ciherang, IR. Kemudian ada yang merah, ada yang hitam, ada yang coklat, macam-macam. Lanjut. Ini pabriknya, Bapak Ibu sekalian, dia ada punya mesin pengering, ada punya RMU, ada punya selektor,
alat selektor dan sebagainya. Itu berasnya contohnya yang di kanan. Yang ini yang packing 1 kilogram. Ada yang packing 10, ada packing 20, tergantung permintaan. Lanjut. Nah ini yang satu lagi yang sekarang masih saya dampingi, yang sekarang ini dia mau diperluas sampai dengan 140 hektar. Sekarang sudah ada sekitar 80 hektar padi organik, ini mau ditambahkan 60 hektar. Lanjut. Ini contoh. Nah ini di dalam klaster itu saya bilang tadi hulu hilir. Jadi ada pupuk, biasanya bantuan dari pemerintah untuk mengolah pupuk organiknya. Kemudian kalau di sini sudah smart farming, dia ada sensor untuk iklim dan ada sensor untuk tanah ya. Jadi kita sebutnya sudah smart organic farming. Lanjut. Ini ini pabriknya yang ada di klaster satunya ya. Jadi sudah ada RMU-nya, tapi belum selengkap yang tadi ya, belum selengkap yang tadi. Lanjut. Yang ini pelatihannya saya dampingi langsung di lapangan, Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir nanti kalau dampingin, nggak ada katanya profesor cuma duduk di ruangan aja. Kalau Bu Indah bukan profesor melangit, tapi profesor membumi. Kalau nggak injak bumi kan di awam-awam, nggak hidup kita. Hidup itu berwarna ketika kita berteman dengan petani. Kita akan lebih menghargai ketika kita bertemu dengan petani. 1 butir beras itu adalah 1 butir keringatnya petani. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu nggak habiskan makan 1 sendok itu berarti kamu menyiksa petaninya. Karena berbutir-butir keringatnya itu dia buang dengan begitu saja ya. Nah ini klaster kita di Jember, saya ada inovasi baru Sofre 100 Sustainable Organic Farming Renewable Energy. Jadi pakai energi baru terbarukan, bukan lagi pakai listrik. Air kita buat mikrohidro, kemudian listriknya mengalir ke pabriknya. Jadi sama, ada pabriknya, ada petaninya, ada pengolahannya dan seterusnya. Ini cuma inovasi kita yang baru. Lanjut, ini lanjut aja ini. Nah ini contohnya yang di Jember tadi ya. Jadi dia udah ada mesin pengering dan seterusnya. Kita nanti bisa buat mesin pengering yang lebih sederhana dan lebih murah kalau misalnya itu membantu untuk pengeringan padinya. Ini juga di Malang. Kita ada klaster juga di Malang di Sumberpucung. Walaupun masih kecil, masih 5 hektaran. Kalau yang di Bondowoso tadi Jember itu sudah lebih dari 70 hektar. Lanjut. Ini inovasi saya Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk mengalahkan tadi yang punyanya Jatam. Tapi ini hasil penelitian kita yang memang kita implementasikan ke petani supaya itu bermanfaat untuk petani. Bukan untuk saya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi petani mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, biaya efisien sebesar-besarnya, sehingga nanti akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Ribos, mungkin iklannya udah ada di radio, Bapak Ibu nggak tahu radio apa, saya dikirimin sama produsennya. Ini kita produksi di Wonogiri. Hasil penelitian saya, formulatornya saya. Yang ini biofarm, pengusahanya ada di sini, suamiku sendiri, ya. Terus kemudian yang kiri itu pengusahanya ada di Jakarta, tapi pabriknya ada di Malang. Tapi semuanya saya yang mengendalikan harganya. Jika harga itu terlalu tinggi, saya bilang petani nggak sanggup beli segitu, jadi diturunin gitu. Jadi alhamdulillah saya masih bisa mengendalikan teknologi dan pemasarannya. Lanjut. Ini sebarannya Bapak Ibu sekalian. Ini saya nyinden kayak gini itu udah sampai Papua Bapak Ibu ya. Udah nyampe pucuk gunungnya Kerong itu di Papua, provinsi Papua ya, sampai ke Sumatera sana. Lanjut. Nah ini kita difusi di beberapa tempat di keliling Indonesia sudah ya, menyampaikan teknologi-teknologi yang kita gunakan sehingga itu lebih mudah untuk petani. Ini ada beberapa fungsinya. Ada yang untuk fermentasi pupuk, ada fermentasi pakan, ada yang untuk menyuburkan tanah. Jadi Bapak Ibu tanah kan biasanya keras, ngolahnya susah, ya ini bisa ngolahnya lebih ringan, tanahnya lebih subur. Itu ada tekniknya, ada inovasinya. Saya rasa udah selesai nih. Lanjut. Udah selesai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sedikit saja mudah-mudahan memberi inspirasi. Kalau mau lebih mendalam tentu saja kita harus berkenalan lebih dekat ya. Kalau ini kan baru perkenalan, walaupun PDM itu sudah menjadi bagian dari jiwa kita ya, Muhammadiyah itu, tetapi
Saya pernah ikut pelatihan kok ya, PDM ya, nah, disampaikan ya. Pelatihan benar, di sini sudah ada pelatihan dulu bikin pupuk organik padat, bikin pupuk cair dan segala macam. Nanti kalau misalnya kalau saya biasanya melibatkan KWT, kelompok wanita tani, maka sekarang kita melibatkan PDA, ibu-ibu Aisyah, tanam sayur di halaman, bikin sambal tidak perlu beli cabai ke pasar, kita petik sendiri di halaman kita, kemudian mengolah sendiri pupuk organiknya. Bapak-bapak nanti ke sawah, ke lahan untuk memproduksi padi, kemudian memproduksi jagung dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.